Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Asupani. Saya bekerja di SMPN 1 Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya sebagai salah satu peserta PPG di Universitas PGRI Semarang. Nah, saya sekarang diberikan tugas untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di sekolah saya untuk memenuhi tugas LK 1.2. Baiklah, berarti selamat siang. Selamat siang Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk saya. Ya, ini ada beberapa poin yang akan saya tanyakan terkait masalah yang sering terjadi di sekolah kita ya. Yang pertama itu mengenai masalah semangat belajar siswa yang semakin menurun. Nah, menurut Bu Devi, apa sih penyebab di sekolah kita sehingga semangat belajar siswa di kita itu dari hari ke hari itu semakin menurun? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat menarik. Menurut saya pribadi, kenapa semangat belajar siswa menurun? Setelah kita 2 tahun Mas, Pandemi, betul, COVID-19 sehingga manapun gitu ya, pembelajaran itu kan dilakukan secara online. Iya. Otomatis siswa peserta didik itu kan menggunakan handphone ya. Nah, mungkin salah satu dampak dari penggunaan handphone terus juga yang tidak terkontrol itu kan sebetulnya tidak terkontrol oleh guru ya. Iya. Orang tua pun kalau misalnya orang tuanya 24 jam Iya. bisa mendampingi gitu, mungkin bisa Iya. tapi kan pada kenyataannya banyak orang tua yang memang tidak peduli gitu. ada yang tidak peduli, mungkin ada yang memang bekerja, Iya. beneran bekerja, ayahnya bekerja, ibunya bekerja, sehingga ya Berdampak siswa, ya. betul, siswa yang menggunakan ya semaunya gitu ya. Dan akhirnya tidak ada batasan gitu. Jadi ketika masuk pun, ketika KBM berjalan pun ya tatap muka juga jadi terlena gitu ya. Iya. Dan memang itu setelah saya ngobrol dengan beberapa siswa, dampaknya memang beda gitu ya. Anak yang tidak diawasi orang tuanya dengan anak yang diawasi orang tuanya itu beda sekali gitu. Nah, sampai saat ini pun dampaknya itu masih ada. Memang perlahan ya, perlahan karena kita sudah berjalan 3 bulan kali ya, 4 bulan ya, 4 bulan. tatap muka, jadi anak itu sudah mulai fokus lagi ke pembelajaran. Namun masih ada beberapa siswa yang memang sulit lepas atau tidak bisa move on gitu ya dari penggunaan HP yang tidak sesuai dengan batas penggunaannya gitu. Kan yang paling cepat itu misalkan berapa jam gitu ya, tidak boleh lebih dari 1 jam misalkan seperti itu hari. Tapi kadang kan belajarnya sebentar, Main game yang banyak, gamenya yang lama gitu, dan itu membuat semangat siswa jadi menurun. Semangat belajarnya menurun gitu, karena lebih fokus ke HP seperti itu. Setuju sekali Bu Devi ya. Terima kasih jawabannya yang bagus sekali ya. Memang saya juga berpikir seperti itu sebetulnya ya, karena emang itu dampak dari HP itu sangat besar sekali terhadap anak ya. Nah, ada lagi nih Bu Devi yang kedua, ini masalah yang kedua di kita ini seperti yang kita ketahui ya, Bu Devi juga tahu terhadap kemampuan anak. Karena di awal kita kan diadakan tes dulu ya, tes kemampuan awal itu apa namanya? Ya, diagnostik. Nah, hasil dari diagnostik itu ternyata kemampuan membaca dan matematika dasar siswa kita itu masih rendah. Nah, menurut Bu Devi masalah ini itu apa penyebabnya? Penyebab yang paling besarnya itu dari segi apa? Baik, sebetulnya lagi-lagi kita bukan ingin mengkambing hitamkan COVID ya. Tapi memang kan anak kelas 7 ya sekarang itu masih terimbas dari COVID kan. Gitu. Tapi memang bukan hanya COVID saja, tapi ada dampak juga, ada faktor dari tadi ya, internal dan eksternal ya. Eksternal itu kan tadi bisa COVID, bisa dari orang tua juga. Tidak sedikit orang tua yang malas membimbing anaknya. Iya, benar. Gitu ya.
kadang kan kalau anak apalagi yang tes diagnostik itu kan dilaksanakan oleh siswa yang baru masuk ya. Jadi berarti ketika mereka berada di SD gitu ya, pada saat SD itu banyak siswa yang memang tidak didampingi belajar gitu, oleh orang tuanya, sehingga tidak sedikit begitu literasinya rendah, nilainya ya, terus numerasinya juga rendah gitu. Termasuk satu lagi juga ada, ya literasi juga salah satunya paling ini kan ada baca tulis Al-Qur'annya juga gitu. Memang rendah juga gitu. Dan karena anak yang seusia SD itu ya tidak bisa dilepas, harus didampingi. Jangankan yang SD, yang SMP juga kan sama saja. Betul. Terus itu kalau misalnya masalah SDM orang tua ngaruh nggak ke ini? Iya, berpengaruh. Berpengaruh ya. Iya, saya juga pernah ngobrol gitu ya dengan orang tua siswa. Jadi begitu ditanya ibu mendampingi nggak siswanya untuk belajar. Terus ibu kalau bahasa Sunda mungkin ditinggalikan, tapi dia ngerti atuh Bu, tidak dikontrol betul, dilihat, ditemani, cuman beliaunya sendiri, orang tuanya sendiri itu juga nggak tahu gitu ketika anak belajar tuh saya harus apa dan karena saya kan sekolah aja nggak lulus, SD saja tidak lulus gitu. Baca saja saya tidak bisa, hitung tidak bisa, jadi boro-boro mau melatih anaknya gitu. Jadi akhirnya ya dibiarkan saya belajar sendiri seperti itu. Itu pun kalau anak mau belajar. Iya, kalau anak yang mau belajar sama saja. Betul. Ada anak yang memang harus dibujuk, diberikan motivasi gitu. Seperti itu, Bu. Oke. Masih ada Bu Devi nih. Selanjutnya pertanyaan berikutnya yaitu tentang ini siswa belum maksimal memanfaatkan perpustakaan di sekolah. Nah, apalagi kan sekarang anak itu di kita itu diwajibkan menggunakan HP ya. Jadi anak itu cenderung apa-apa HP yang jadi internet yang jadi poin utama. Nah, ini bagaimana menurut Bu Devi dampaknya itu bukan dampak, penyebabnya itu apa sehingga perpustakaan kita itu sepi pengunjung? Oh ya. Kalau yang ini pemanfaatan teknologi sebetulnya itu jadi penyebab utama. Tapi ada juga mereka memang tidak mencari di perpustakaan, juga tidak mencari literasi atau tidak menggunakan HP untuk belajar, ada juga yang seperti itu. Tapi memang dampak dari rendahnya minat baca siswa gitu ya, sangat mempengaruhi terhadap kunjungan mereka ke perpustakaan. Apalagi kalau berkunjung ke perpustakaan mencari sumber dan sebagainya itu dianggap ribet oleh siswa. Jadi mending tinggal ngetik aja di Google gitu ya, segala macam juga ada. Maunya yang instan aja gitu. Nah, mungkin perpustakaannya juga harus menyesuaikan. Jangan bentuknya jangan buku tapi e-book gitu ya. Jadi mereka tetap digital gitu. Betul, digital, perpustakaan digital. Jadi tetap dikunjungi oleh siswa seperti itu. Jadi memang betul kan untuk mencari buku dari sekian banyak buku ya, karena itu bukannya banyak sekali. Betul, itu. Jadi mereka ya pasti cenderung lebih memilih ke dan juga salah satunya yaitu tadi minat membacanya yang kurang. Iya, itu yang kurang. Dan tugas kita memotivasi itu. Ya benar. Iya. Selanjutnya ini tentang pendidikan karakter ya. Nah, karena itu juga benar dari kayaknya banyak penyebabnya ya, sehingga penanaman karakter di kita itu siswa itu semakin hari semakin menurun. Kemudian selalu terjadi perundungan ya antara siswa yang satu terhadap siswa yang lain. Itu hampir di kita itu setiap hari terjadi loh Bu. Anak lapor ke guru, nangis sampai ada yang babak belur karena kenapa mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari temannya begitu. Apa penyebabnya menurut Bu? Begini Bu, kebetulan kan saya juga wali kelas ya, wali kelas 8 gitu. Nah, beberapa kali menangani kasus perundungan. Yang paling sering terjadi itu sebetulnya saling meledek nama orang tua. Gitu. Dan ternyata, jadi ketika ada si anak melapor, si Anu meledek nama orang tua saya gitu.
tapi setelah dipelajari sebenarnya sama aja, dua-duanya juga begitu. Mereka cenderung saling saling meledek gitu. Nah tapi mungkin yang ketika itu menimpa ke siswa yang perasaannya tidak tegar, tidak tegar ya, kuat gitu, langsung lapor ke guru, padahal dia sendiri juga sama aja gitu ya. Tapi kan alhamdulillah di sekolah kita penanaman karakter itu udah bagus ya. bagus. Kan setiap hari kan kita mulai dari pagi sudah ada sholat duha, kemudian pengajian, tadarus ya, kemudian ada tausiah, itu luar biasa, dan dengan jumpi juga. Kalau menurut saya di kita itu sudah bagus, itu masih ada yang namanya juga kan siswa masih masih labil gitu ya, masih labil. Jadi ada tersinggung sedikit langsung nangis atau misalkan langsung emosi seperti itu. Tapi pembiasaan yang kita lakukan sudah biasa banget, dan penanganan yang gercep gitu ya, gerak cepat dari guru, kemudian ada kesiswaan, kemudian dari dekan juga gitu, dan penanganan selalu bertahap sesuai dengan prosedur gitu. Ini satu lagi Bu Deti, ini mengenai pemanfaatan teknologi, karena kita kan secara tidak langsung guru itu dengan adanya pandemi belajar daring secara tidak langsung, itu guru itu dipaksa untuk melek IT. Nah ini menurut Bu Deti, ini ada guru yang masih belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Ini penyebabnya apa sih? Ada apa dari masalah ini menurut Bu Deti? Saya mungkin bukan mengamati ya. Cuman kalau berteman kan kalau bertemu setiap hari kita minimal tahu ya, minimal tahu gitu ada curhat-curhat misalnya kita ditanya kok nggak pakai ini, nggak pakai itu, terus setelah itu nah ada yang misalnya gitu kan susah lah gitu. Pakai ini susah, misalnya pakai PowerPoint gimana sih bikinnya susah gitu ya, gimana sih ini cara bikin, jadi tidak ada kemauan gitu. Akhirnya yang dianggap susah bukannya berusaha ingin tertarik ingin gimana ya kita biar bisa, tapi malah dihindari gitu. Ada ribet, mending pakai ini aja, mending fotokopi aja lah biar gampang, atau udah langsung print aja lah biar gampang. Jadi kemauannya kurang berarti ya. Iya, padahal banyak sekali kan pelatihan yang menawarkan tentang penggunaan IT ya. Banyak sekali. Terlebih di sekolah kita banyak yang sudah expert. Banyak yang sudah, malah ada yang GMP ya. Itu sudah. Karena kalau mau belajar punya keinginan bisa ketemuannya tinggal dibisikin aja mau dong belajar ini gitu. Tapi sebetulnya makin kesini makin jumlahnya yang seperti itu juga makin sedikit. Sudah mulai melek itu ya. Karena memang tuntutan juga kan kita, apalagi yang kurikulum merdeka kan harus memanfaatkan IT ya. Sepertinya permasalahan di sekolah kita itu sangat kompleks sekali, tapi alhamdulillah saya hari ini lega sudah mendapatkan jawaban dari Bu Deti ya. Terima kasih atas waktunya, sudah mengganggu waktu istirahat Bu Deti. Mudah-mudahan nanti saya bisa mengeksplor masalah ini untuk mengerjakan tugas saya di LK 1.2. Terima kasih Bu Deti. Sama-sama. Selamat siang.